Saudara kita yang terbaring di rumah sakit hari ini, sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton di televisi acara live solat Jumat, tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Ruhnya masih ada dalam jasad. Anaknya tidak bisa berada di sampingnya karena security tidak mengizinkan keluarga berada di dalam ruang ICU. Dia duduk di dalam. Suara terdengar, azan bersahutan, hayya 'alal salah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu dia waktu sehat sempat beribadah, penyesalannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di saat sehat walafiat tak sempat untuk menempelkan kening ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah menangis. Yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu. Selalu penyesalan di akhir. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, diletupkan, wa idzal quburu bu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini salawatmu, ini bacaan Qur'anmu, ini zikirmu. Tersenyum mata melihat amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan juga pada hari itu. Yauma tublas sarair, segala rahasia ditunjukkan, dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tidak lagi bisa menjawab. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan, bersilat lidah, maka hari itu lidah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Berapa atasanmu sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan solatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram? Hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba. Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan. Belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua,
dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, hening, sepi. Suara cucu tak terdengar menangis, karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Ish ma syi'ta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal saleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu, solat sunat duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka iPad lalu dibuka Quran digital sambil melihat beberapa ayat merenungkan maknanya, mengingat mati, kalau sempatlah mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid iktikaf mendengarkan pengajian, kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu dilimpahkan ke rumah anak yatim panti jompo masjid, kalau sempatlah beberapa meter tanah dibeli untuk pembebasan mendirikan rumah Allah, kalau sempat memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan, kalau sempatlah membelikan beberapa kilo beras untuk yatim piatu dan panti jompo, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa busi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100.000 sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membeli makanan, diundangnya anak yatim, diusapnya kepala, ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhumah bundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah, mereka sudah mendahului aku. Maka akan mengalirlah itu sebagai perlipur lara di tengah alam barzah sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan suara musik, mereka mengingat kita dengan memajang foto kita besar-besar di dalam rumah. Dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun, tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikanlah lagu kesenangan kita, terobat rindu hatinya. Kalau dipajangnya foto kita, dilingkarkannya karangan bunga, puas rindunya. Padahal itu tidak membuat pengaruh apapun kepada kita di alam barzakh. Maka sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati. Kalau rindu,
buatlah kerinduan yang membuat dia akan tetap mengalir sebagai satu amal sesudah kematian. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a. Dulu rajin membaca Quran, berhenti. Dulu rajin salat tahajud, berhenti. Dulu rajin menghatamkan segala yang baik-baik, berhenti. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah shadaqatun jariyah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi. Nampak orang tua di panti jompo menyuap nasi itu, menggeletar tangan mereka karena usia lanjut, menetes air mata. Kita bukan sedang melihat orang tua, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat potret diri kita 30 tahun yang akan datang. Di mana aku 30 tahun akan datang? Surga, kenikmatan yang luar biasa. Tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang yang biasa-biasa. Solat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa, untuk mendapatkan yang luar biasa. Maka itu bukan perimbangan ibadah yang fair. Hanya dengan solat wajib biasa, hanya dengan baca Quran biasa, hanya dengan zikir biasa, hanya dengan sedekah biasa, berharap akan masuk ke dalam surga yang luar biasa, maka sungguh bukan suatu perimbangan perniagaan yang seimbang antara makhluk dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat ini kembali mengingat kita, mengajak merenung bersama. Kita ini mau kemana? Di sini untuk apa? Yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Apakah nama, jabatan, kebesaran, harta benda ikut menghadap Allah? Tidak. Dia akan tinggal menjadi puing-puing kenangan. Yang akan dibawa adalah amal saleh. Makanya kita selalu berdoa selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ditutup dengan waj'alni min ibadikas salihin. Karena orang yang soleh lah yang selamat dari kerugian, yang lain rugi. Innal insan, semua manusia lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang punya kuasa rugi, yang ganteng rugi, yang punya anak rugi, yang punya istri rugi. Tapi ada yang beruntung, illallazina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Itulah orang yang beruntung, karena dia akan hidup dalam kehidupan yang kekal abadi, membawa iman dan amal salehnya. Kalau sampai hari ini masih bersemayam di dalam diri kita, mari kita jaga. Dan kita berharap kepada Allah husnuzan, Allah menutup usia kita ini dengan husnul khatimah. Ketika itulah malaikat datang memanggil, menyambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan Rabbmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha kepada Allah, Allah pun ridha menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Saat itu ruh keluar dari badan seperti tetesan air di hujung daun yang lembut menetes.